Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas tentang cerita-cerita yang seru. Sebelum aku cerita, monggo di subscribe dulu dan follow juga Instagram aku di @ryanchua. Atau kalian juga bisa klik di kolom deskripsi. Di video kali ini, aku akan membahas tentang alur cerita film A Quiet Place Part 2. Jadi sebelumnya aku udah ceritain nih yang part 1. Bagi kalian yang belum nonton part 1-nya, monggo ditonton dulu, baru lanjut part 2-nya di sini. Dimulai dari hari pertama Lee pergi membeli barang di sebuah toko dan ia menghampiri acara perlombaan olahraga. Di sana, orang berkerumunan melihat acara tersebut. Singkat cerita, Regan ini bisu dan juga tuli, jadi mereka sekeluarga itu udah terbiasa hidup dengan bahasa tubuh. Di sana, mereka sekeluarga support banget sama Marcus, tapi tiba-tiba aja ada benda yang jatuh dari langit. Mereka semua pun bubar pulang ke rumah. Monster itu udah tiba di sana dan menyerang orang-orang di sana. Lee pun langsung mengendarai mobilnya. Sementara Evelyn di mobil yang berbeda, karena panik ia mengendarai mobil dengan ngebut. Lee dan Regan bersembunyi bersama warga di sebuah kafe. Karena bunyi telepon membuat monster itu mengamuk di dalam kafe. Mereka pun dikejar hingga ada polisi yang menembak monster itu. Di hari ke-474, mereka menyiapkan segala sesuatu untuk bersiap-siap pergi dari tempat ini. Mereka pun berjalan menuju tujuan mereka. Ketika sampai di suatu tempat, Evelyn tidak sengaja kesandung tali yang membuat kebisingan. Mereka langsung lari sebelum monster itu datang. Marcus tidak sengaja keinjak perangkap, ia berteriak kesakitan. Evelyn terus menutup mulut Marcus dan membukakan perangkap yang ada di kaki Marcus, sedangkan Regan meletakkan adiknya ke dalam peti. Monster itu datang, Regan membukakan alat frekuensi itu, Evelyn menembak monster itu. Mereka berlari ke arah gedung kosong, ternyata di sana ada seseorang yang menolong mereka, tapi monster itu terus mengejar mereka. Mereka pun sampai ke tempat persembunyian. Pria ini meminta mereka agar segera pergi. Setelah ia melihat bayi Evelyn, ia menjadi luluh. Evelyn menyiram alkohol ke kaki Marcus. Marcus berteriak, "For your information guys, lubang di dalam ini anti suara. Dan kalau udah masuk ke dalam, akan bisa keluar dalam beberapa menit. Jadi udah ada sistem yang mengatur." Ternyata pria ini adalah teman Lee yang bernama Emmett. Lee pernah mengirim sinyal berupa api. Tetapi pria ini tidak berpikir mau menyelamatkan keluarga Lee. Marcus mendengar suara musik radio. Ini berarti ada tempat yang aman nih menurut mereka. Tapi Emmett berisi keras bilang tidak ada yang tersisa sedikit pun di dunia ini. Ia pun meminta Evelyn agar segera pergi di hari esok. Regan mengajak Marcus masuk ke dalam lubang. Jadi di sini Regan mengatakan kalau yang ia dengar tadi bukan hanyalah sebuah lagu, tapi juga memberikan sinyal kemana harus mereka pergi. Dari nama stasiun radio, Regan berusaha mencari tempat dari petanya. Marcus tidak setuju kalau Regan mau pergi ke tempat itu. Keesokan paginya, Regan benar-benar pergi. Evelyn memohon sama Emmett untuk membawa anaknya pulang. Regan masuk ke gerbong kereta. Ia kaget melihat tengkorak ketika mengambil kotak obat, dan monster itu datang. Regan membuka frekuensinya dan menembak monster itu. Monster itu mati di tangan Emmett. Emmett menjelaskan ke Regan kalau dia akan membawanya pulang. Sementara tabung gas untuk bayi Evelyn semakin menipis. Regan terbangun dari tidurnya. Ia kaget alatnya hilang. Regan keluar dan menangis. Ternyata Emmett mendengar alatnya dan ia menemukan sebuah perahu. Evelyn pergi mengambil kebutuhan barang, tapi di sini Marcus tidak mau ditinggal sama ibunya. Di perjalanan, Evelyn menangis melihat tempat di mana anaknya mati diserang monster. Evelyn mengambil semua obat yang ia butuhkan. Emmett dan Regan ke perahu yang mau mereka tuju. Sesampai di sana, mereka menemukan seorang anak kecil yang menjebak mereka. Marcus keluar dan ia menuju ke suatu tempat. Ia melihat banyak lukisan dan juga mayat. Karena monster itu datang, Marcus pun berlarian ke bawah. Ia masuk ke lubang sistem karena monster itu udah mencoba menghancurkan tempat persembunyian mereka. Lari ke scene Regan dan Emmett, ternyata di pelantar itu ada banyak orang pelaut jahat. Saat di perjalanan, Evelyn mendengar suara reruntuhan di dalam. Ia pun bergegas ke tempat persembunyiannya. Tempat persembunyiannya udah runtuh. Evelyn pun menembak pistol ke arah atas. Sementara Marcus sesak tidak bisa bernafas. Ia pun mengambil oksigen adiknya. Evelyn menembak oksigen sampai meledak agar bangunan itu mengeluarkan air. Di sini Regan direbut paksa sama orang-orang pelaut. Emmett meminta Regan untuk terjun ke air. Emmett pun berhasil melumpuhkan orang pelaut. Dan di detik itu juga monster datang memangsa para pelaut itu. Evelyn berhasil masuk ke lubang sistem dan membangunkan Marcus. Lari ke scene di mana mereka tetap diserang sama monster. Ternyata kelemahan monster itu tidak bisa berenang. Emmett dan Regan menyeberang ke pulau, dan yang benar saja di sana terdapat tanda kehidupan. Bahkan orang di sana pada barbekyuan. Setelah mereka berbincang dengan warga sana, keesokan paginya Emmett melihat ada monster di kapal yang mereka bawa semalam. Emmett lari dan menyuruh warga di sana untuk masuk. Emmett dan pria ini membawa mobil ke stasiun radio.
Saat mereka udah tiba di tempat, pria ini diseret sama monster itu. Lari ke scene di mana Evelyn, Marcus, dan bayinya berbagi oksigen. Sementara Emmett dan Regan tetap dikejar sama monster. Regan berhasil masuk ke ruangan radio. Di sini karena Evelyn merasa udah tidak ada monster lagi, Evelyn keluar mengambil obat-obatan yang jatuh tadi. Tapi naasnya, monster itu muncul di belakangnya. Saat Evelyn lari ke dalam lubang dan hendak tutup, monster itu menahannya. Regan membukakan alat frekuensi telinga dan menghidupkan radio. Kemudian ia matikan dan meletakkan alat frekuensi itu ke dalam mic tersebut. Di dalam lubang, monster terus menyerang Evelyn, Marcus, dan adiknya. Marcus yang mendengar bunyi frekuensi itu pun langsung membukakan speakernya dan berjalan ke arah monster. Marcus mengambil pistol dan menembak monster itu. Di saat yang bersamaan, Regan pun membunuh monster itu juga. Film pun selesai. Nah, gimana guys menurut kalian tentang film A Quiet Place Part 2? Ternyata seseru itu dong. Aku harap sih film ini bakal ada sequel barunya, karena emang sebagus itu filmnya. Bagi kalian yang udah nonton full, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, dan nyalahin lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya atau kalian langsung saja ke playlist. Yang tentunya channel ini membahas tentang hal-hal yang seru. Cukup segitu dulu ya guys, jika ada salah aku mohon maaf, see you on the next video.